Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Semangat siang. Semangat. Terima kasih. Baik, kita mulai pertemuan kita pada hari ini. Kita awali dengan doa. Ibu, silakan memimpin doa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat melimpah yang masih boleh kami terima, yang masih boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Sekarang kami akan mulai pertemuan program kerja guru penggerak. Semoga apa yang sudah direncanakan, dibuat dapat tersampaikan dan terlaksana dengan baik. Semuanya untuk memajukan sekolah kami yang tercinta ini, dan tak lupa untuk kami puji selalu nama-Mu. Santo Mikael, kami mohon kepada hari dan malam umumnya, dan Engkau mengimbang pada tentara surga dengan kekuatan ilahi, sehingga kembali ke dalam neraka serta segala lainnya yang berkeliaran di atas bumi, hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, sebagai acara pertama kita hari ini, kita dengarkan sedikit sapaan dari Ketua Komunitas Forum Guru Penggerak Suradikara, Ibu Lupita. Terima kasih untuk Ibu Yeni, anggota komunitas sekaligus calon guru penggerak angkatan 8. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru sekalian, teman-temanku. Salam dan bahagia untuk kita semua. Semangat ya, masih semangat ya? Semangat. Terima kasih kehadirannya. Siang ini kita berkumpul di tempat ini untuk sebuah kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi budaya positif yang merupakan bagian dari program pendidikan guru penggerak. Dan kegiatan siang ini untuk mensupport beliau, Ibu Yeni dalam hal ini sebagai calon guru penggerak angkatan 8 yang saat ini sedang belajar di modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Dan kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat penting untuk kita semua sebagai anggota komunitas, dan juga saya di sini juga menjadi perwakilan dari Pak Kepala Sekolah, karena biasanya beliau juga hadir bersama dengan kita. Sekarang beliau lagi ada banyak pekerjaan, jadi saya yang bersama dengan teman-teman di sini, saya ajak teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, karena ini sangat baik berkaitan dengan pekerjaan dan profesi kita sebagai guru dan terutama sebagai pendidik. Bagaimana membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, sekolah SMAK Suradikara ND, yang visinya adalah pencipta pahlawan utama. Dan sekolah ini sudah berusia cukup lanjut, tahun ini memasuki 70 tahun. Jadi momentum kita dalam 70 tahun, di tahun ini kita punya beberapa hal penting nanti akan kita lakukan dalam komunitas. Yang pertama, tahun ajaran baru ini adalah sosialisasi tentang budaya positif. Dari tempat ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni, dalam hal ini adalah calon guru penggerak sekaligus sebagai anggota komunitas, yang berkenan membagikan apa yang sudah dipelajarinya di pendidikan guru penggerak kepada kita semua yang hadir di sini. Harapan saya bahwa apa yang dibagikan oleh Ibu Yeni hari ini untuk kita semua dapat kita laksanakan dengan baik dalam rangka untuk menjaga dan juga mengantar anak-anak kita yang hadir di tempat ini untuk menjadi murid-murid kita, dan mereka itu adalah titipan dari Tuhan dan juga orang tua anak kita. Harapannya bahwa budaya positif ini nanti akan kita jalani dengan sungguh-sungguh untuk mengantar mereka ke hal yang sangat mereka inginkan, cita-citanya, kemudian ke kebahagiaan dan kesejahteraan
baik sebagai diri sendiri, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat. Dan itulah harapan dari kita semua. Untuk itu maka secara resmi saya juga akan langsung membuka pertemuan kita hari ini, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Yeni untuk bisa mulai dengan kegiatan sosialisasi. Oke, terima kasih Bu Yeni. Secara resmi kita buka. Terima kasih Ibu Vita. Teman-teman, kegiatan kita hari ini itu yang pertama saya memaparkan materi tentang budaya positif yang saya pahami kepada teman-teman. Kemudian saya juga akan sedikit membagikan pengalaman yang sudah saya buat di kelas untuk sebagai implementasi dari budaya positif, dan nanti juga saya meminta teman-teman untuk merefleksikan teman-teman punya pengalaman selama ini tentang budaya positif. Oke, kita mulai. Yang pertama, ada kegiatan awal. Jadi kegiatan awal ini saya bisa minta 2 orang teman kita untuk bisa maju ke depan. Siapa yang mau silakan. Maju sudah dulu. Oke, terima kasih. Memandu kita yang lain, teman-teman di belakang yang lain boleh saling berpasangan melakukan kegiatan ini. Jadi kegiatannya namanya coba buka. Coba buka. Berdiri, sudah berdiri. Ya, berdiri. Usahakan tangan dari pasang. Kalau berdiri kita tuh begini. Pasangan, jadi satu orang dia bisa pegang tangan. Ya, bisa pegang tangan. Jadi misalnya ibu keluar, jadi ibu mengepalkan tangan ibu sambil membayangkan bahwa yang ada di dalam tangan ibu ini adalah sesuatu yang berharga. Oh iya. Ya, kemudian temannya ini berusaha sedemikian rupa supaya merayu atau berbuat sedemikian rupa supaya ibu ini bisa mengepalkan tangan. Waktunya hanya 1 menit. Membuka. Jadi kita yang sebelah ini mengepal, terus yang ini merayu sedemikian rupa supaya bisa ibu ini bisa membuka. Tapi waktunya hanya 1 menit. Tantangannya waktunya 1 menit. Setelah itu berarti ganti ya. Terserah mau pakai kata-kata, mau pakai kekerasan. Setelah itu berarti setelah itu berhasil atau tidak berhasil, tidak masalah.
sekeliti. Salah sekeliti. Yang tidak berhasil, yang tidak berhasil. Berarti apa? Tidak berhasil. Karena yang setelah mau berarti kan satu rahasia di dalam. Oh iya, oke. Iya. Jadi Bapak Ibu, permainan tadi itu adalah paradigma baru sebenarnya. Saya mau menghantarkan kalian ke tentang budaya positif ini. Ya. Jadi ada perubahan paradigma belajar dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Bahwa semua orang itu, kalau teori stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Tetapi teori kontrol mengatakan semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang pasti memiliki kebutuhannya masing-masing. Itu teori kontrol. Setiap orang, setiap karakter pasti memiliki tujuannya masing-masing. Macam tadi Pak Nando buka, pasti Ibu Sevi memiliki tujuan untuk membuka kepalan tangan Pak Nando. Dan Bapak Ibu, satu lagi, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Orang lain pun tidak bisa mengontrol kita. Demikian juga dengan murid-murid kita. Kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Karena mereka itu juga memiliki kebutuhan masing-masing. Karena mereka itu juga sikap karakter mereka juga memiliki tujuannya masing-masing. Ini perubahan paradigma pendidikan. Nah, guru tidak dapat mengontrol muridnya karena setiap individu memiliki fungsi kontrolnya masing-masing. Seperti kita tadi. Yang dapat dilakukan adalah kita bekerja sama menuntun, membimbing murid supaya bisa melakukan pilihan-pilihan baru sesuai dengan keyakinan bersama. Nah, untuk itu langkah awal yang kita masing-masing sebenarnya harus buat dalam hal ini guru dan murid adalah memiliki disiplin yang positif. Disiplin positif ini harus berasal dari dalam diri masing-masing. Kita tidak bisa mendisiplinkan murid kita berdasarkan kemauan kita. Tetapi kita mendisiplinkan murid kita buat menuntun demikian rupa supaya murid kita itu merasa sadar bahwa dia mesti seperti itu, mesti disiplin. Jadi berasal dari dirinya sendiri. Itu yang dinamakan dengan disiplin internal, bukan eksternal. Nah, implementasi yang saya sudah buat di kelas itu kebetulan saya tahun ini mendapat wali kelas 10 1. Kita tahu kelas 10 itu kan warga baru di Suradikara dengan berbagai latar belakangnya. Karena itu yang pertemuan pertama yang saya lakukan di anak wali saya adalah saya menuntun mereka untuk membentuk keyakinan kelas bersama. Tetapi keyakinan kelas ini bukan berasal dari saya, tetapi berasal dari mereka sendiri, dari murid-murid sendiri. Jadi saya meminta murid-murid saya, wali kelas saya, anak wali saya, untuk memiliki sebuah buku yang kami namakan dengan diari keyakinan kelas. Nah, saya ada bawa contohnya diari keyakinan kelas itu. Nah, di dalam buku itu saya meminta murid saya untuk menuliskan yang pertama biodata dirinya.
Setelah itu biodata orang tuanya, karena latar belakang keluarga sangat penting untuk menumbuhkan disiplin diri dalam diri. Jadi setelah biodata siswa murid itu, biodata orang tuanya, kemudian juga cita-cita, harapan dia masuk di Suradikara ini, harapannya dia, cita-citanya dia itu apa? Terus kenapa dia tertarik untuk masuk di Suradikara? Itu dia harus tuliskan semua di diary itu. Setelah itu saya juga minta mereka untuk membuat keyakinan kelas. Kira-kira untuk mencapai cita-cita yang mereka harapkan itu, mereka punya keyakinan-keyakinan seperti apa supaya bisa sampai pada cita-cita mereka selama mereka kelas 10. Itu yang saya lakukan kemarin. Dan saya punya rencana buku diari keyakinan kelas itu akan kami refleksikan setiap sebulan sekali. Jadi di dalam buku itu juga mereka bisa menuliskan refleksi mereka terhadap pembelajaran mereka setiap hari di mata pelajaran apa saja. Atau mereka bisa merefleksikan perasaan mereka ketika mereka mengikuti pelajaran apa saja. Dan itu nanti kami akan refleksikan bersama saya sebagai wali kelas dan siswa itu secara pribadi. Bisa juga secara kelompok kalau umum. Tetapi kalau ada masalah-masalah khusus, pasti refleksinya secara pribadi. Itu yang saya sudah dan akan buat. Saya punya tujuan adalah mau menumbuhkan disiplin positif dalam dirinya. Jadi untuk bisa berdisiplin dia harus bisa mengenal dirinya dulu. Mengenal apa sih cita-citanya, apa sih harapannya. Seperti itu. Baik. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri sehingga mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini itu yang mengacu pada nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu itu. Di sini Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Gosset mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu merefleksikan apa saja nilai-nilai kebajikan yang harus ada di sekolah kita ini menurut Bapak Ibu. Silakan bisa satu orang untuk merefleksikan. Dari belakang saja tidak apa-apa. Sambil duduk juga tidak apa-apa. Kira-kira apa saja nilai-nilai kebajikan yang kita perlu di sekolah kita ini? Silakan, ayah ibu. Kalau menurut saya nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan di sekolah adalah saling menghargai dan menghormati. Itu menurut saya. Terima kasih. Menghargai dan menghormati. Terima kasih Ibu. Kalau menurut saya nilai kejujuran. Saling menghargai, kejujuran. Mungkin ada yang lain? Kerjasama. Kalau mungkin ada yang lain? Kalau menurut saya nilai kebajikan yang harus ditanamkan itu yang pertama itu kedisiplinan, Disiplin, empati,
empati. Itu nilai-nilai kebajikan yang universal dan selalu positif. Itu merupakan tujuan mulia. Dan itu memang harus ditanamkan, harus diyakini bersama dari dalam diri sendiri. Dan di sekolah kita tentu saja nilai-nilai kebajikan yang berspiritual amanusiawi. Karena sekolah kita di bawah naungan STD. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai kebajikan nasional. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke. Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya, stress semangat. Oke. Ya. Oke. Silakan. Oh ya. Oh, boleh. Teman-teman Bapak Ibu guru, perlu adanya ice breaking karena kita melakukan ini di kegiatan siang. Jadi ice breaking kali ini langsung saja saya akan melakukan game yang petunjuknya sederhana sekali. Ikuti perkataan saya. Baik, oke. Ikuti perkataan saya. Belum Terus di sini dua karakter yang saya pakai adalah nama hewan. Di sini ayam dan bebek. Jadi contohnya misalnya kayak ini Pak Gusto bisa bantu saya. Misalnya saya menyebutkan bebek ayam, Pak Gusto sebutkan ulang. Bebek. Bapaknya teman-teman Bapak Ibu guru bisa ikuti juga setelah saya sebutkan. Seperti itu. Kita mulai Bapak Ibu. Ya. Baik. Yang pertama contoh tadi. Baik, ini ragam pertamanya. Terima kasih. Ayam bebek ayam. Bebek. Bebek ayam bebek. Bebek ayam bebek. Ada berapakah ayam? Ada berapa ayam? Benar. Salah. Sana arahannya adalah ikuti perkataan saya. Ada berapakah jumlah ayam? Tidak menanyakan jumlah. Seperti itu. Tapi dia punya kiranya seperti itu. Jadi di sini kita konsentrasi lebih dihitungkan. Seperti itu Bu Asri. Pasti. Motivasi perilaku menurut Diana Gosen dalam bukunya, bahasa Inggris ini, Restructuring School Discipline. Benar, ada satunya. Jadi benar baca. Mengatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, Bapak Ibu. Kalau motivasi yang pertama itu motivasi yang paling rendah.
Jadi tujuan daripada disiplin positif adalah kita mau menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh dari adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi kalau motivasinya itu berasal dari dalam diri, maka akan bertahan lama. Tetapi kalau motivasinya hanya karena kalau mereka mau dapat hadiah, maka ketika mereka tidak mendapatkan lagi hadiahnya, mereka motivasinya hilang. Atau ketika motivasinya itu menjadi motivasi hanya pertama karena dihukum, maka dia berubah, maka bisa jadi dia tidak berubah karena dihukum, tetapi tambah berubah ke arah yang lebih negatif. Seperti itu. Sekarang saya mau minta refleksi Bapak Ibu guru lagi. Menurut Bapak Ibu sekarang, nomor berapakah motivasi yang dimiliki oleh anak-anak kita di sekolah kita tercinta ini? Pertama, kedua, atau ketiga? Coba kalau punya lagi yang pertama dulu. Ya, ini dia. Ya. Apakah menghindari kenyaman? Jadi terangkanlah menghindari tidak nyaman itu bagaimana? Maksudnya seperti apa? Kalau tidak nyaman itu dia tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia, bersifat eksternal. Jadi dia berbuat demikian karena ada dorongan dari luar, dari orang lain. Ya, contohnya dia berbuat sesuatu kalau ada hukuman. Jadi Takut dipukul, maka dia tidak berbuat. Iya. Ya, daripada disuruh dikarang menurut saya. Iya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, jadi misalnya dia berbuat itu supaya dia punya nilai tinggi, atau dia berbuat demikian supaya dia disenangi oleh gurunya. Itu motivasi yang kedua. Tetapi kalau motivasi yang ketiga itu, meskipun tidak dipukul, jadi berasal dari kesadaran diri. Itu motivasi yang ketiga. Karena dia merasa menghargai dirinya sendiri. Itu motivasi yang ketiga. Oke, Ibu Cindy. Ya, kalau menurut saya karena kita zaman feodal, zaman dulu, artinya di ujung-ujungnya ada kayu. Biasanya kita lebih identik yang pertama. Tetapi untuk yang ketiga itu mungkin tidak dalam satu kelas itu ada semua. Cuma mungkin yang ketiga itu hanya 2 atau 3 orang. Biasanya kita bilang untuk anak-anak pintar. Tapi kalau yang lain-lain tuh mungkin ya 1. Kalau 2 tuh imbalannya tuh dapat nilai bagus gitu. Ya. Saya tapi lebih banyaknya 1 karena kita masih UUK ujung-ujungnya kayu. Mungkin yang lain. Terima kasih. Juga sama, saya hampir sama dengan Ibu Cindy yang saya alami, yang saya rasakan dengan anak selama di kelas. Jadi kalau tidak pakai ancaman, itu mereka tidak akan ikut apa yang. Jadi kesadaran diri dari dalam itu tuh di kelas itu tidak bisa dihitung dengan jari. Jadi hanya beberapa. Jadi dari semua kelas itu hanya bisa dihitung. Jadi yang paling banyak itu tuh kesadaran itu di dalam anak-anak itu karena dipaksa atau dimarah atau dihukum oleh guru, takut nanti tidak lulus, takut nanti dia tidak naik kelas. Nah, jadi banyak keremut yang ancaman atau kata-kata yang dikeluarkan dari Bapak Ibu guru, bukan karena kesadaran sendiri. Itu menurut saya. Mungkin ada pendapat lain? Ya, saya juga sepakat dengan pendapat dari Mama Elis dan Kak Cindy. Betul sekali bahwa kecenderungan siswa itu adalah mereka ketakutan karena mungkin dari faktor eksternal tadi, sehingga ini juga menjadi refleksi untuk kita guru
bagaimana mencari solusi atau mungkin sikap-sikap kita yang mungkin tadi tergolong dalam faktor eksternal itu lebih friendly gitu. Sehingga ini juga meminimalisir dari anak-anak tadi, siswa-siswi tadi yang mungkin menghindari ketidaknyamanan tadi. Sehingga dampaknya nanti mereka akan berbuat curang dan sebagainya. Seperti itu. Itu dari saya. Baik, Bapak Ibu terima kasih untuk refleksinya. Dan ini juga menjadi refleksi untuk kita bersama. Berarti kita selama ini belum berhasil menanamkan disiplin positif dalam diri anak-anak didik kita yang ada dalam sini, di sekolah kita ini. Nah, menanamkan disiplin positif sangat perlu supaya anak itu bertindak, dia sadar akan tindakannya. Oke, kita lanjut ke sekarang bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif. Karena tadi kita sudah sama-sama refleksi bahwa keadaan siswa kita itu baru sampai sebagian, baru sedikit saja. Ya, kalau hitung dari 1 sampai 10, mungkin 4 atau 3 yang sampai pada motivasi ketiga. Ya, setuju ya? Setuju. Iya. Jadi sekarang maka disiplin positif harus kita tanamkan dalam diri anak itu. Kesadaran diri dari dalam dirinya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif dalam diri murid-murid kita? Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan sebagai guru, yaitu dengan memahami kebutuhan dasar siswa kita, murid kita. Tadi di teori kontrol mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhannya masing-masing. Maka kita sebagai guru yang pertama harus memahami kebutuhan dasar siswa kita. Sangatlah penting seorang guru mengetahui kebutuhan dasar murid-muridnya agar dapat mengetahui alasan dibalik sikap atau perilaku murid kita itu. Semua tindakan manusia memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Begitu juga dengan murid kita. Mungkin murid kita berbuat demikian karena dia memiliki tujuannya. Seperti itu. Jadi kita guru harus bisa memahami kebutuhan dasar. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan itu. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau yang melanggar peraturan seperti yang kita omong tadi, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa yang kita harus buat sebagai guru?
ada teorinya Bapak Ibu. Dan saya rasa, refleksi saya, kalau teori ini kita buat, yakin minimal kita punya anak-anak, punya karakter ini dari 3 atau 4 tadi bisa sampai 7 atau 8. Ya. 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mari kita lihat contohnya dari kelima ini dalam video berikut. Video ini saya ambil di laman LMS kami dari Kemendikbud. Perhatikan kata-katanya Bapak Ibu. Kaget ya? Sini kamu. Habis kalau lihat. Oh iya, terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ini asli. Kapan sih kamu udah terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Oh, ibu senang. Kenapa? Kamu kalah dulu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini penghukum, Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, pembuat rasa, pemberi rasa bersalah. Nah, ini lebih halus dah. Guru kimia mungkin spesial. Guru kimia baru mulai berubah ya. Pakai program. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan segitu lagi ya. Ibu tidak akan sanggup lagi kalau begini terus. Bisa jalan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat bahas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Teman saya sekarang. Yang ketiga. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu,
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok kamu lambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat banget tadi. Jadi walaupun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sekarang kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada Sebagai pembantu Bapak Ibu, kalau nanti ibu gurunya tidak buat seperti ini lagi, dia merasa bahwa itu siswa merasa bahwa ini ibu tidak temannya saya lagi. Iya. Jadi dia tuh jangka pendek saja. Iya, iya. Ya tuh sebagai Iya. Yang berikut ini sebagai pemantau. Dalam refleksi saya biasanya sepertinya pemantau. Yang ujung-ujungnya menghukum. Ada yang menghukumnya, ada yang menghukum keras, ada yang menghukum dengan apa? Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Tidak disuruh pulang. Jadi suruh pulang, suruh siapa tinggal kelas? Itu pemantau. Ya, ya. Kamu betul kemana? Tahu Pak? Apa? Suruh pulang. Kalau pulang Lihat. sekarang yang terakhir manajer Bapak Ibu. Naren nggak bisa naren. Mana ibu? Naren jadi ibuin dia. Berarti begini banget sih. Iya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, itu tadi kita sudah nonton 5 video teori kontrol, 5 teori kontrol. Dari teori menghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol. Pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kira-kira posisi yang mana yang sering
yang sering kita pakai. Yang sering kita pakai. Nah, kalau Viola, Kalau saya teman-teman. kalau Ibu Sidi sebagai teman. Yang lain, saya sebagai pemantau. Benar, saya pemantau. Siapa yang saya Ibu, kalau tidak salah. Ibu Lia. Kalau saya harus mengakui diri. Pertama saya belajar kelas 12 IPS, jadi saya lebih banyak berhukum dalam memberi lesson besar. Terima kasih Ibu Lia. Kalau Pak Nando. Sama, tergantung anaknya. Oh iya, Tergantung situasi kondisi beda itu banyak saya ada ya. Oke Bapak Ibu Guru, 5 posisi kontrol restitusi ini. Tadi kita kembali ke kita mau menanamkan disiplin positif yang merupakan motivasi intrinsik dari dalam. Kita berusaha dalam kondisi apapun, kita berusaha mengolah kita punya emosi supaya kita mulailah belajar untuk memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, posisi sebagai manajer dalam berinteraksi antara guru dan murid. Bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun penekanannya kita bisa berkolaborasi kerjasama dengan murid kita itu untuk menemukan pilihan baru dari murid itu sesuai dengan keyakinan kita. Jadi kita kerjasama untuk menemukan pilihan-pilihan baru yang ditemukan dari murid kita Bapak Ibu, bukan dari kita. Tetapi kita menuntun siswa kita untuk menemukan pilihan baru. Yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan sikap disiplin positif pada anak itu juga pada saat misalnya kalau anak berbuat salah. Anak berbuat salah itu kita bisa melakukan pola segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini didesain oleh Diana Gosset yang merancang tahapan untuk memudahkan para guru dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bersama yang disebut dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya sudah melakukan ini segitiga restitusi ini kepada salah satu siswa saya. Videonya ini, tapi jangan ketawa ya. Selamat siang Ibu, selamat siang saya tahu kenapa Ibu infeksi. Ibu teman saya Sani yang melakukan saya di grup WA Ibu. Saya emosi sekali. Jadi ini rasa emosi dengan jengkel dengan Sari karena Sari masing-masing jadi WA Ibu masih ya. Wajarlah dengan rasa emosi dan jengkel dari Sari. Semua orang juga pasti akan membuat seperti itu. Dan merasa teman-teman kelas 3 juga kalau
mendapat perlakuan seperti itu, pasti akan merasa jengkel dan emosi. Terus, waktu Ega dapat WA itu, apa yang Ega lakukan? Saya kan udah masalah ibu, jadi saya lakukan dia ibu, bukan saya konsider dia. Oh, jadi Ega merasa ada diri Ega seperti diingat-ingat oleh Salim, karena Salim memiliki Ega di beberapa. Wajarlah kamu mempertahankan harga diri kamu, dan harga diri pasti sesuatu yang penting untuk kamu. Syukurnya kamu tidak melakukan tindakan yang lebih parah dari itu, misalnya kekerasan. Yaitu bagaimanapun juga kan saya tetap teman saya itu. Nah, Sari kan temannya Ega. Kira-kira apa yang Ega lakukan ini sesuai tidak dengan keyakinan yang Ega pahami? Ega itu prinsip apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kamu? Iya Ibu, saya sebenarnya sangat menghargai teman-teman kelas saya, tetapi waktu itu saya benar-benar emosi dan Sari sehingga saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Nah, tindakan yang kita lakukan itu memang tidak sesuai dengan prinsip yang Ega yakini kan? Kira-kira apa yang Ega lakukan terutama pada saat marah? Saya akan lebih proaktif dalam mengontrol emosi saya, dan juga saya mau lebih menghargai teman-teman saya. Kamu bersedia menyelesaikan masalah ini? Iya Ibu, saya bersedia untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini, tindakan apa yang akan Ega lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Sari dan juga saya mohon teman kebaikan dengan saya. Kalau masalah ini selesai, kamu mau menjadi orang seperti apa? Saya mau menjadi lebih baik lagi. Saya mau minta maaf dari teman-teman saya, dan juga saya mau memberitahu mereka bahwa kita harus saling menghargai satu sama lain dan juga harus berterima kasih lebih sopan. Baiklah Ega, terima kasih sudah mau datang ke sini memenuhi panggilan Ibu. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Ega. Selamat siang semuanya, terima kasih. Jadi menurut saya metode yang digunakan Ibu dalam menyelesaikan permasalahan ini merupakan metode yang bagus dan menarik adanya, karena dari metode tersebut bisa dipandang dari dua sudut pandang. Jadi Ibu tidak hanya mendengar cerita saja dari orang-orang, melainkan Ibu mendengar langsung dari saya. Salah itu membantu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Dengan metode seperti ini juga kami merasa tidak tersudutkan, saya juga merasa tidak tersudutkan karena Ibu menyelesaikannya dengan baik tanpa menyudutkan salah satu pihak. Jadi menurut saya metode ini metode yang baik dan bagus, dan saya sangat senang Ibu menerapkan metode ini dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Sekian dan terima kasih. Contoh yang sudah saya buat. Kebetulan waktu itu Ega dengan dia punya teman tersalah kata di WA group. Bapak Ibu, ini ada langkah-langkah dalam segitiga restitusi tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas itu, Bapak Ibu, kita harus berpikir bahwa kita semua itu pernah melakukan kesalahan. Bisa, semua orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita jangan menjustis anak itu bahwa oh sudah salah, tetapi bahwa kita berpikir bahwa kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, yang sesuatu yang juga bisa dilakukan oleh saya dan siapa saja. Terus yang berikut, yang kedua, tindakan kita memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi dalam proses selanjutnya kita harus bisa
meyakinkan murid itu bahwa betul dia bersalah. Yang apa yang dia lakukan itu memang salah. Ini tindakannya. Kau memang salah karena sudah melakukan demikian. Dan yang ketiga, kita menuntun anak itu untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dia buat dengan keyakinan kelas tadi. Itu prinsip dasar segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu dia punya gambarnya. Nah, kita minta 2 orang teman kita untuk mencoba mempraktikkan. Nah, ini penutup Bapak Ibu, terakhir untuk mencoba mempraktekkan segitiga restitusi. Adakah yang bersedia? Ya, praktek mungkin bisa bersedia mempraktekkan dengan di depan sini sedang. Bermasalah begitu. Sikat. Belakangnya kenapa begini? Bisa terjangkau belakang kamera. Kalau kami Iya, misalkan jangan membelakangi kamera. Berarti berarti Ya, oke. Iya, Masalahnya apa nih? kira-kira supaya tidak membelakangi kita di belakang. Masalahnya rokok di WC. silakan. Langkah aturan di Rokok di WC, dia rokok di WC, bolos. Oke. Masalahnya bolos. Iya, bolos. Siapa siswanya? Aris. Wah, siswa. Ceritanya saya panggil. Selamat siang Aris. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Sehat-sehat? Sudah baik, Pak. Tapi saya lihat kayaknya dari laut wajah penuh beban nih. Itu sudah kebetulan saya ada sedikit masalah. Iya, tadi saya dengar dari Pak Nando bahwa ada buat masalah tadi. Kira-kira Bapak ini tadi pagi bisa terlambat Bapak. Terus paksa masuk baru ada sementara terlambat masuk kelasnya Pak Yosbili. Jadi saya ini duduk di belakang asrama, jadi Pak Nando ada dapat saya termasuk kelas. Lalu nggak ciduk saya. tadi terlambat karena apa? Ada buat apa di rumah mungkin? Ini tadi ini saya kan pas ini naik ojek ini sebenarnya uang orang terus kasih jatah mau bayar ojek. Nah lupa bawa, jadi pas naik ini sadar lupa bawa, saya pas tahu di nom ojek bilang, om saya lupa bawa ini om ojek uang ini. Itu om terpaksa turun saya di tengah jalan karena pikir saya naik gratis nanti. Jadi sudah saya turun di atas ini pengurus di atas. Itu terlambat Bapak. Jadi tidak ada unsur kesengajaan tadi ya? Saya tadi memang benar-benar tidak menduga saya kalau saya lupa ambil uang di ini, waktu taruh di meja tadi itu. Jadi setelah itu ada dari Pak Nando suruh datang ke sini. Tadi Pak Nando sempat ini apa dapat saya habis Pak Nando bilang ketemu.
Bapak supaya ini menghadap Mustafa ada mungkin salah lagi. Jadi kira-kira menurut Aris bagaimana? Kira-kira menurut Aris apa yang Aris buat itu salah atau benar? Kalau untuk soal aturan saya susah karena saya tahu bahwa saya sudah terlambat, terus dari keterlambatan itu juga sebenarnya saya tahu untuk sebenarnya saya bertanggung jawab untuk bertemu dengan guru mata pelajaran untuk sampaikan terus, atau misalnya saya menghadaplah dan ketimbang saya langsung hilang saja begitu tanpa ada ini pemberitahuan kalau sementara mata pelajaran Pak Yus dulu, tapi saya pilih untuk sembunyi di asrama. Tapi kalau untuk melakukan sesat. Baik, terima kasih Aris sudah merasa diri bersalah dan mengakui kesalahan Aris. Jadi kira-kira ke depan apa yang mau Aris buat supaya mungkin jangan terlambat lagi dan hal yang sama tidak perlu diulangi lagi. Ya, ini untuk yang ini kejadian yang hari ini yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tapi pembelajaran buat saya adalah di kali berikut saya perlu ini tahu bahwa sebelum jalan itu mengingatkan diri bahwa ini ambil dulu uang, jangan lupa uang ongkos berangkat saat sekolah, ambil dulu orang tua, terus datang juga harus sesuai dengan sebelum jam 7 juga sesuai di sekolah. Terus kalau misalnya ada keadaan seperti itu, ada baiknya saya bertanggung jawab untuk bertemu dengan guru mata pelajaran untuk sampaikan, supaya kiranya jangan disangka bahwa saya niat dengan sengaja bahwa saya tidak mau ikut pelajaran. Terima kasih Aris karena sudah mau rendah hati datang dan menceritakan semua persoalan. Semoga ke depan jangan jadi yang lupa lagi, bisa ingat supaya jangan lagi terlambat dan yang sama. Mungkin begitu saja Aris, atau masih ada hal lain yang mau? Baik, itu saja mungkin. Terima kasih banyak Bapak karena sudah bersedia mendengarkan dan berusaha untuk berikan saya saran untuk nasihat bahwa seperti ini dan baiknya seperti ini. Terima kasih Aris. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya bertanya. Iya, boleh Pak. Ini langsung angkat kasus ya? Iya. Langsung jadi real. Iya, silakan. Jadi pernah ada kasus anak bolos, terus saya sempat tanya, apa yang buat dia bolos? Jadi dia punya jawaban bahwa saya malas les ini, gurunya jahat atau gurunya tidak asik atau apa. Ini kan sudah ada dari pihak lain nih yang akhirnya memotivasi dia untuk tidak bersemangat. Sebenarnya dia niat sekolah, tapi karena ya mungkin bahasa Inggris ya mungkin ya. Nah, kira-kira bagaimana ini? Karena realnya tuh ada. Ini yang selalu dijawab oleh siswa. Baik, mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang mau menjawab pertanyaannya Pak Nando ini atau memberikan solusi kepada Pak Nando untuk masalah yang seperti ini. Kalau saya selama ini kalau solusinya mereka benci sesuatu, saya bilang jangan terlalu benci sesuatu, nanti besok-besok dia akan tolong kamu. Jangan terlalu mencintai, nanti jatuhnya sakit. Saya hanya bilang begini. Artinya, jadi maksudnya artinya jangan terlalu kau benci dengan dia, nanti besok-besok dia yang tolong tahu. Saya bilang artinya kita terima saja, karena dia juga manusia, dia tidak tahu. Dia bukan mengajar satu orang, tapi dia mengajar banyak orang. Jadi tolong mengerti dengan dia. Berarti Ibu sini memberikan pandangan untuk anak. Saya bilang bahwa ya kau mau benci dia, tapi kau selalu bertemu dengan dia. Saya bilang tidak bisa. Jadi tidak, kau harus terima dan terima dan cepat-cepat selesai dari sekolah. Artinya begitu. Ibu setuju tidak ya? Karena saya kemarin zamannya TikTok tiba-tiba ada yang isap rokok di WC. Terus ada yang pelajaran saya panggil Nura karena dia isap rokok di WC. Saya bilang apa? Zaman sekarang kok isap rokok di WC? Lain kali isap rokok itu di bar, di kafe, semua kaget. Kok bisa saya memberikan informasi? Artinya saya mau bilang merokok sekarang kita tidak bisa larang. Tapi paling tidak kita memberikan jangan tempat yang itu. Artinya mungkin Bapak Ibu mungkin tidak suka dengan saya, tapi saya memberikan info bahwa coba
yang elegan lah, artinya di tempat yang artinya masa kalau dengan bau terus kok isap rokok kan tidak ini, artinya Mengganggu kesehatan. artinya kita tidak bisa larang, cuma kasih tahu mereka jangan di lingkungan sekolah begitu. Jadi mungkin itu secara bestinya seperti itu, saya bilang ya di tempat elegan lah artinya dengan Ibu sini memahami kebutuhan iya setiap jadi orang. karena sudah zaman TikTok ibu, bukan zaman tok lagi, maksudnya kita harus iya. Mungkin ada yang lain yang mau omong, karena ini sesi terakhir kita, jadi refleksi saja, omong saja apa yang mau Ibu sampaikan. Ibu, saya coba sharing ini pengalaman yang betul kemarin ada anak-anak yang karena pergantian guru tadi, jadi ada beberapa anak yang datang ke saya terus mengeluh, ih, Prof sekarang tidak mengajar kami begitu. Terus saya bilang ke mereka, saya bilang, anak mulai dari sekarang tuh kamu harus belajar untuk menerima perubahan. Karena ini juga membentuk mentalmu ketika nanti suatu saat kamu terjun di dunia kerja, kamu ditempatkan dengan siapapun partner kerjamu, itulah siap, mentalmu siap ya untuk bekerja sama dan berbagai hal. Jadi saya bilang begitu ke mereka, akhirnya dengan pelan-pelan tuh mereka memahami, oh iya ibu ternyata seperti itu ya. Jadi mungkin di sini kita betul sekali seperti yang ibu bilang, kita perlu memberikan pandangan-pandangan yang logis yang bisa mereka terima begitu. Jadi saya bilang kamu harus siap menerima perubahan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pipi. Siapa lagi? Matiasa. Terima kasih saya menanggapi soal hari ini Bu, mengenai persoalan yang diangkat oleh Manado. Mungkin itu bukan menjadi satu hal yang baru, tapi sudah menjadi masalah yang dari dulu. Dan saya menarik karena tadi Ibu menawarkan satu paradigma baru dalam proses pembelajaran. Dan saya pikir hal yang ditawarkan itu mengedepankan komunikasi, jadi antara siswa dan peserta didik dan guru. Jadi peserta didik bukan hadir sebagai mendidik, bukan hadir sebagai seorang yang tahu segalanya, tapi dia hadir sebagai fasilitator. Dia memfasilitasi proses pembelajaran agar bisa berjalan dengan baik. Dan ketika berhadapan dengan situasi atau masalah peserta didik yang demikian, saya pikir hal pertama yang perlu dilakukan itu komunikasi. Kita bangun komunikasi, coba bangun komunikasi. Bangun komunikasi, panggil peserta didik bersangkutan, kira-kira apa yang kau mau. Itu memang agak sulit sih kalau untuk anak teori seperti itu dan dipraktekkan. Tapi saya pikir ini yang paradigma baru yang ditawarkan, yakni guru hadir dan berkomunikasi dengan peserta didik, mendengar keluh kesah barangkali ada hal apa yang kurang berkenan di hatinya sehingga dia tidak mau masuk kelas, dan mungkin itu hal yang perlu dibuat, membangun pendekatan secara pribadi. Kebutuhan dasar manusia tadi ya, bahwa kita semua memiliki kebutuhan. Bapak Ibu, jadi kalau ini paradigma baru benar-benar kita mulai, maka bukan tidak mungkin kita punya lingkungan sekolah ini, budaya positifnya akan tumbuh dalam diri, baik di siswa maupun di guru, di semua warga sekolah. Terima kasih untuk kebersamaan kita siang ini. Selamat siang, terima kasih banyak.